Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini insyaallah di subuh hari ini kita sama-sama akan belajar di kajian kita di Serambi Islami yang penuh dengan berkahan buat kita. Ditambah lagi adalah yaitu wawasan pengetahuan bagaimana kita nanti mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah kolbu kita. Alhamdulillah hari ini Masya Allah, tabarakallah, di subuh hari ini tepatnya di hari Kamis yang kita yakini mudah-mudahan hari yang penuh dengan kebaikan kepada kita, karena Allah begitu rahmatnya kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hambanya Allah yang selalu menyerukan kalimat-kalimat tauhid dan juga pastinya beradab dalam berilmu. Yang pertama adalah yaitu narsum utama kita, guru kita semua yang kita sayangi, Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Beliau pun juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Tarekat Idrisyah Tasikmalaya. Dan selanjutnya ini juga ada narsum kita yang kedua, yaitu ini juga sama nih guru kita. Beliau pun juga aktif ya, Masya Allah. Beliau adalah Bapak Dr. Edwin Sarif MAG. Dan beliau saat ini sebagai Wakil Dekan Fakultas Usuluddin UIN Jakarta ya, UIN Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Pak Dokter apa Ustaz? Tapi Masya Allah hari ini nyambung ya dengan fakultas dan insya Allah yang akan diajarkan hari ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas nih, penting sekali nih ternyata ya. Ini yang sehari-hari ternyata mungkin sedikit kita lupa. Bagaimana ternyata ketika kita sedang sekolah atau berilmu itu harus memiliki adab. Nah, tema kita hari ini adalah adab murid dalam bersuluk. Seperti apa ya? Dan kira-kira bimbingannya untuk mendekat kepada Allah bagaimana caranya? Langsung saja kita bahas dengan Syekh kita. Nah, Syekh, ini menarik nih Syekh. Yeah. Adab murid dalam bersuluk. Karena sebagian dari kita paham hanya sebagai kita murid, ya kita hanya belajar dan belajar. Tetapi kecerdasan, hati, bahkan ya perilaku itu suka nggak nyambung tuh. Ada orang yang cerdas tapi mohon maaf ada kepada gurunya mungkin kurang baik gitu ya, atau kurang sopan sebagainya. Nah menurut saya ini gimana nih? Kita perlu banget bimbingan hari ini. Silakan saya. Ya baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, bukan sebatas basa-basi. Memuji dan bersyukur kita dari hati yang yaqdhah, yang bangkit, hati yang merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hidupkan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Jadi kalau ibu-ibu di studio pingin awet muda atau awet tua? Awet muda dong. Kalau pingin awet muda resep Nabi gampang. Qalbun syakir, jadilah qalbu kita yang pandai bersyukur. Masya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tema di pagi hari ini. Kajian tasawuf kita adalah adab murid dalam bersuluk. Adab itu artinya etika. Murid dalam ilmu tasawuf itu aroda yuridu irodah murid, orang yang berkehendak. Berkehendaknya kemana ini? Kepada akhirat atau dunia? Ya. Nah, dalam Al-Quran ada dua kehendak. Ada yang kehendaknya al-ajilata, yang segera. Pingin yang ada di depan hidungnya saja, pingin dunia. Ada yang irodahnya itu dari kolbu yang disinari oleh cahaya Allah, sehingga harapannya ingin akhirat. Maka kalau kita lihat statement
Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau mengatakan ad-dunya irtahalat mudbirah. Dunia itu pergi semakin menjauh. Betul nggak? Betul. Menjauh apa mendekat? Jauh. Semakin menjauh. Sebelum kita lahir ke dunia dalam kandungan ibu, ajal kematian kita telah ditetapkan. Jadi umur kita bertambah atau berkurang? Bertambah apa berkurang? Ya, hakikatnya berkurang. Semakin dekat dengan perpisahan dengan dunia ini. Wal akhiratu irtahalat muqbilah. Sementara akhirat datang semakin mendekat kepada kita. Jadi orientasi hidup kita, irodah kita, kehendak kita harus kepada akhirat, bukan dunia. Dunia ini alat. Dunia ini adalah media. Bagaimana supaya kita menggapai akhirat yang bahagia. Jadi ukirlah akhirat dengan beramal soleh yang ikhlas di dunia. Jadi kita mengais pundi-pundi amal soleh yang ikhlas. Bekal kita di alam yang abadi, itulah alam akhirat. Nah, maka itu namanya murid. Murid itu orang yang berkehendaknya itu akhirat oriented. Jadi akhirat yang menjadi tujuannya. Kemudian dalam bersuluk, apa maksud suluk? Dalam ilmu tasawuf itu ada suluk. Suluk itu kalau bahasa sekarang itu artinya traveling, perjalanan. Ibu-ibu suka jalan-jalan nggak? Suka banget. Nah, kemana jalan-jalannya? Shopping ya Bu ya? Shopping. Ya jalan-jalan, ada yang ke mall, ada yang ke puncak, ada yang ke laut, betul, ada yang ke gunung. Ya. Jangan lupa itu perjalanan yang fisik. Okay. Perhatikan perjalanan kolbu kita. Jangan sampai kolbu kita nggak jalan hijrah mendekat kepada Allah. Nah, ini menarik sih. Tadi saya bilang bahwa ternyata perjalanan ini semua kan awalnya adalah kesabaran. Betul ya? Iya. Nanti ujung akhirnya adalah pasti syukur atau kebahagiaan. Tapi kadang kita suka lupa nih dalam perjalanan tadi saya bilang ini itu kan banyak sekali rintangan, tantangan. Bahkan orang lebih cenderungnya manusia pasti lebih senang diberi kesenangan daripada kesusahan kesedihan gitu. Nah, ini gimana nih saya mengatur? Iya. Ya baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Jadi suluk itu perjalanan kolbu kita. Di mana kolbu kita harus melakukan perjalanan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam proses perjalanan itu ada adabnya, ada etikanya. Yang pertama adalah hifdul kolbi. Bagaimana kolbu kita jaga. Ini kolbu itu bukan sesuatu yang konkret, yang nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Tapi kan semua punya kolbu nih. Iya. Punya kolbu nggak ibu-ibu? Punya. Tapi kalau lagi marah, dasar nggak punya hati. Gitu. Lagi marah itu. Nah, kolbu itu sesuatu yang tidak konkret, abstrak. Ada, tapi di mana? Nggak bisa dipegang. Kalau kita menjaga barang kan mudah. Iya. Ibu-ibu punya berlian. Simpannya kira-kira di mana? Ayo. Ya, Berangkas. di berangkas. Betul. Berangkasnya disimpan di mana? Dalam Di lemari. Lemarinya disimpan di mana? Di kamar. Kamarnya di mana? Di dalam rumah. Rumahnya digembok. Dalam rangka menjaga sesuatu yang mahal. Nah, kolbu kita itu lebih mahal daripada mutiara. Lebih mahal daripada benda yang apapun di dunia ini. Para ulama sufi mengatakan al-qalbu huwa jauharul insan. Kolbu manusia adalah yang paling esensial, yang paling berharga, yang paling mahal yang ada pada diri manusia. Jadi semua udah orang kaya semua ini. Amin. Karena punya sesuatu yang paling mahal, itulah kolbu kita. Dan semua sama, manusia di pandangan Allah. Sebab yang Allah lihat itu kolbunya. Allah tidak akan menilai seseorang posturnya yang tinggi, Ya. warna kulitnya yang hitam atau putih, enggak. Hidungnya yang mancung. Nah, kita mancung apa mancelem? Kalau Allah melihat manusia dari fisiknya, yang rugi kita orang Indonesia. Iya, betul. Ya, udah Asianya Tenggara lagi. Betul. Yang paling untung orang Barat. Kalau penilaian Allah itu dari fisiknya, tingginya, putihnya, gantengnya, mancungnya. Tapi Allah tuh adil yang menciptakan kita.
Allah mengukur dan menilai itu isian kolbu kita. Maka Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah, di sisi Allah yang paling bertakwa. Nabi pernah bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada. Yushiru ila sodrihi thalatha marrat. Beliau mengisyaratkan 3 kali memegang dadanya. Jadi takwa itu ada di dalam dada, artinya ada dalam kolbu. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, artinya isian kolbunya. Itulah yang paling mahal dan berharga. Maka oleh sebab itu, kolbu itu perlu dirawat, perlu dijaga. Inilah adab yang pertama bagi seorang murid yang berkehendak kepada akhirat dalam rangka perjalanan kolbunya, perjalanan batinnya. Nah, menjaga kolbu itu dari apa? Pertama, jagalah kolbu kita dari noda-noda dosa kita. Nabi mengumpamakan kolbu itu laksana kaca bening yang tembus pandang. Sekali kita berbuat dosa, noda hitam pada kaca tersebut. Terus berulang-ulang berbuat dosa, noda hitam itu semakin banyak. Dan kemudian tidak tembus pandang kembali. Maka cara membersihkan kolbu kita adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Hei sekalian manusia, tobatlah kepada Tuhan kalian. Kembalilah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya aku bertobat, sabda Nabi, 100 kali setiap hari. Padahal Nabi kita dimaksum, dipelihara dari perbuatan dosa. Nabi memberikan contoh 100 kali beristighfar ma'a taubatihi beserta tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadikanlah taubat ini, baca istighfar ini wadifah kita, kewajiban kita setiap hari. Berapa kali? 100 kali mencontoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat baca 3 kali. Setelah sholat fardu baca 3 kali. Lengkapkan sehari itu 100 kali. Nah, ini cara merawat dan menjaga hati kita dari noda dosa kita di masa lalu. Jangan sampai kolbu kita pekat dengan noda hitam, lalu hati kita menjadi mati. Nah, kalau sudah hati mati, dipanggil, dinasehati, tidak akan masuk ke dalam kolbunya. Dipanggil oleh Allah, hayya ala sholah, dinasehati oleh para ulama, maka kolbu yang mati itu tidak akan bisa hidup. Nah, maka oleh sebab itu, jagalah kolbu kita dari kotoran-kotoran noda kita di masa lalu. Nah, ini yang menjadi adab pertama. Ya, jangan sampai kolbu kita dibiarkan begitu saja. Ini coba ini ibu-ibu yang hadir untuk perawatan mukanya, skincare katanya. Kira-kira berapa per bulan biayanya? Ayo jujur, Bu. 300, kan? 400, 500. Ya, perawatan tubuh kita, perawatan muka kita, skincare, merawat kulit, kan mengeluarkan dana. Setiap hari entah berapa kali, Bu. Ya, kita bersihkan muka kita. Demikian kolbu kita. Ketika mulut kita berbuat dosa, gibah. Ya, gibah, menjelekkan aib orang lain di belakangnya. Itu yang terkena, bibir kita nggak akan jontor. Bibir kita nggak akan rusak. Yang rusak kolbu kita. Yang terkena adalah kolbu kita. Noda hitam nempel pada kolbu kita. Kita berbuat dosa, ya, misalnya mengambil hak orang lain dengan tangan kita sehat-sehat saja. Tapi yang terkena adalah kolbu kita. Jadi yang pertama, adab suluk bagi murid adalah hifdul kolbi, menjaga kolbu kita dari noda-noda dosa di masa lalu. Yang kedua, menjaga kolbu dari al-amrod al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Orang awam sering banyak mengenal hanya penyakit-penyakit fisik. Ya, apa saja penyakit fisik? Ada jantung, Betul. ada Asam urat,
Asam urat. Ya, banyak sekali. Nah, ternyata kolbu kita pun punya penyakit. Maka Al-Quran menyebutkan fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Berarti ada penyakit hati. Nah, penyakit hati ini kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in ada 10, Bu. 10 penyakit hati yang berbahaya. Lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit fisik, dengan penyakit jantung, dengan penyakit ginjal. Ya. Nah, 10 penyakit hati ini harus dibersihkan dari kolbu kita. Sering disebut dengan tahliyah. Jadi mengosongkan kolbu kita dari penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Contoh misalnya ada penyakit hasad. Ya, hasad itu adalah karohiyatuma an'amallah alal ghair. Membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Iya, betul. Orang lain dapat nikmat, bangun rumah, dia malah yang pusing. Nah, itu gejala penyakit hati yang namanya hasad. Ya, iri dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan. Jadi orang yang hasad itu sebetulnya hakikatnya bencinya kepada Allah. Karena Allah lah Ar-Razzaq, sang maha pemberi rizki. Makanya suka ingat Bapak Ibu sekalian, kalau urusan rizki itu sebelum kita lahir ke dunia, dalam kandungan ibu ditetapkan 4 hal, salah satunya urusan rizki. Jadi rizki itu sudah ditakar, nggak akan ketukar. Ya. Jangan benci terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Doakan, kalau orang lain dapat rizki, doakan barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Amin. Betul. Jadi orang yang terkena penyakit hasad ini berbahaya. Ya, kemudian apalagi ada al-hikdu, kebencian. Nah, ini yang namanya kebencian apalagi di media sosial. Ini sungguh luar biasa, membahayakan. Maka bagi orang yang belajar tasawuf nggak ada ruang dalam kolbunya untuk membenci orang, apapun alasannya. Makanya janganlah jadikan kolbu kita seperti tempat sampah, tong sampah. Ya, tempat sampah itu tempat yang kotor-kotor. Jangan sampai kolbu kita menjadi tempat yang kotor-kotor. Ada hasad, ada kebencian, dan yang lain-lainnya. Keluarkanlah dari kolbu kita, bersihkan kolbu kita dari penyakit-penyakit hati. Nah, mungkin boleh definisi lah. Kalau untuk kita para murid itu definisi adab itu seperti apa kira-kira, Pak Dokter? Silakan. Baik, terima kasih Mas Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Yang sama-sama kita muliakan Syekh Muhammad Fatur Rahman, para hadirin dan hadirat sekalian, para pemirsa TVRI dimanapun berada. Ini satu tema yang sangat menarik tentang adab murid. Sebelum membahas bagaimana itu adab, tentu di sini perlu kita sama-sama dari mana asal adab itu. Kalau kita melacak ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana tentang adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah menyatakan bahwa aku dididik oleh Allah, maka aku memiliki akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah itu yang mendidik, yang mengajarkan adab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata adab kita gunakan, adab. Kemudian dari kata-kata adab itu artinya apa? Menanamkan kebaikan, menanamkan keakhlakan, keikhlasan, keadilan pada diri seseorang. Bahkan pada hadis yang lain digunakan juga hadis adibu auladakum bisalasi khsal hubbi nabiyyikum hubbi ahli baitihi wa tilawatul Quran. Didiklah anak-anak Anda sekalian dengan 3 perkara. Pertama, mencintai Rasulullah. Nabi mencintai Nabi. Yang kedua, ahli bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini dasar. Jadi kata-kata adab
itu sangat luas, ada dasarnya. Dasarnya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian kata adab juga, kita sering mendengar kata-kata peradaban. Ya, betul. Ya, apa hubungannya dengan adab yang kita bahas hari ini? Bahkan dalam sila kelima, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sudah ada di dasar, ya, Pancasila, dasar negara itu sudah memuat kata-kata kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasulullah, awal kehadiran Rasulullah, ya, dia itu tugasnya apa? Yaitu beliau menyampaikan dalam sebuah hadis untuk memperbaiki akhlak. Ya, program kerja Rasulullah, ya, dengan bahasa sekarang, memperbaiki akhlak manusia, perilaku manusia. Bukan programnya ekonomi, enggak. Bukan sains dan teknologi, tidak. Akhlak. Tapi setelah sekian abad Rasulullah wafat, yang terjadi apa? Adalah munculnya peradaban Islam. Ya, munculnya peradaban Islam, dan sampai saat ini masih kita rasakan dari peradaban Islam yang muncul. Misalkan kata-kata alkohol. Alkohol itu kan dari bahasa Arab. Mungkin kalau kita ada kursi itu juga dari bahasa Arab. Iya. Bahasa-bahasa lain yang muncul itu banyak dari sejarah Islam, peradaban Islam. Mungkin tepatnya kalau kita sandingkan peradaban cakupannya itu sekian abad, mungkin kalau kebudayaan itu bersifat lokal. Ya, Indonesia kan punya kebudayaan yang punya khas. Misalkan ada yang pakai batik, ya, ya, masyarakat pakai batik, ya, itu khas budaya, ya, budaya. Tapi kalau peradaban itu melampaui batas negara. Beberapa negara itu sangat luas, dan itu ada. Hanya saja tentu untuk saat ini peradaban sudah beralih, ya, mungkin karena faktor tentu memiliki sejarah sendiri kenapa bisa berubah. Itu yang tentu yang kita akan bahas nanti di sini. Kemudian ketika membahas tentang adab murid, ini sangat menarik, ya. Adab murid, kemudian ada adab murid, apa yang harus dilakukan oleh seorang murid, ya. Kemudian kaitannya dengan suluk. Adab murid itu menjadi penting. Kenapa? Kalau itu seorang siswa, bahasa sekarang ini siswa. Kalau dulu kita murid. Ya, dulu kan waktu kita, ya, masih ibu-ibu lah. Itu namanya murid sekolah mana. Tapi pergantian waktu menjadi siswa. Dan perguruan tinggi menjadi mahasiswa. Nah, kata-kata murid, adab itu menjadi penting bagi seorang yang menempuh jalan mencapai mardotillah, ya, ke nilai kepada Tuhan, liqa'illah, bertemu dengan Allah. Itu menjadi penting. Apa yang harus dia lakukan seperti yang telah disampaikan saya, itu benar. Saya katakan itu benar, dan itu efeknya secara sosial bisa memunculkan, ya, nilai kejujuran. Kalau kita berbicara tentang integritas, intinya, ya, ini ajaran tasawuf yang kita bahas hari ini. Integritas di sana, bagaimana bisa muncul integritas kalau hatinya masih kotor, ya, masih cinta duniawi. Artinya apa? Kalau cinta duniawi, ego yang muncul. Udahlah, ini buat saya, buat keluarga saya, yang lain pikirin aja sendiri, gitu kan. Itu kan, karena itu tidak akan muncul akhlak yang mulia kalau hatinya masih kotor. Maka saya setuju dikatakan hifzul qulub, menjaga hati itu tentu teknisnya saya lebih tahu seperti yang telah dipaparkan tadi, ya. Tapi efeknya itu luar biasa, merubah tatanan masyarakat. Kalau tadi kita bicara peradaban Islam, salah satunya adalah nilai-nilai kejujuran. Ada keteladanan dari pemimpin. Ya, ada keteladanan dari pemimpin. Anda bisa kita bayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang kaya. Sekali memberikan hartanya sekaligus untuk umat. Dan itu nggak tanggung-tanggung, nggak mikir-mikir. Abu Bakar memberikan semuanya hartanya untuk
perjuangan di jalan Allah. Yang diperjuangkan apa? Yaitu akhlak yang mulia. Tapi dari akhlaklah akan memunculkan. Ya mohon maaf untuk saat ini mungkin nilai-nilai akhlak, adab itu sudah berkurang. Ya itu sudah berkurang sehingga boleh dikatakan ilmu yang didapat juga rasanya kurang ya. Kurang berkah kalau bahasanya berkah. Tapi dalam tasawuf itu dijaga. Dijaga untuk apa? Kita punya tujuan yang lebih tinggi, yaitu liqa'illah, bertemu dengan Allah. Tapi jangan dipahami bertemu dengan Allah itu mati, ya wafat. Tidak. Dalam tasawuf tidak. Dalam tasawuf tidak. Ya kalau Nabi Musa pernah ingin berjumpa dengan Allah kan? Ya, tapi mau berjumpanya pingsan. Kenapa nggak kuat melihat cahaya Allah yang begitu terang? Ya kalau Rasulullah, Nabi Muhammad itu dalam Isra Mi'raj bertemu dengan Allah. Tapi malaikat Jibril nggak mampu. Kenapa? Hanya Allah, hanya Nabi Muhammad yang diizinkan untuk liqa'illah. Paling tidak kita bisa mencontoh ya para Nabi Rasulullah dalam akhlaknya. Ya, betul. Ya. Nah ini menarik nih. Pembelajaran buat kita ternyata kisah-kisah dari histori ya, sejarah Islam. Dan ternyata tadi dari adab, peradaban, mungkin sekarang ini zaman nih ya, jadi zaman sekarang ini. Nah, ini Syekh, tadi kan ada beberapa ya, ada disampaikan oleh Syekh gitu kan. Itu tadi baru, kalau saya baru 2 ya, mengenai tentang bagaimana ternyata begitu kita juga tidak boleh adab ini kita lupakan. Nah, Syekh, apa lagi nih perlu diperlukan nih bagi seorang murid beradabnya nih? Ya, memang adab ini sangat penting sekali. Para ulama mengatakan al-adab muqaddamun alal ilmi. Adab, etika itu, akhlak itu seharusnya di atas ilmu. Seharusnya menjadi prioritas. Sebelum ilmu didapat, adab harus didahulukan. Ya ibu-ibu ya. Nah ini ibu-ibu yang mencetak adab bagi anak-anaknya, akhlak bagi anak-anaknya harus menjadi suri tauladan. Jangan sampai nyuruh ke masjid, ngaji maghrib, tapi malah nonton sinetron. Ya. Nah jadi ini sangat penting sekali mengenai adab ini. Nah maka ilmu tasawuf itu konsen di dalam membenahi akhlak dan menggali potensi akhlak yang bersumber dari kolbu. Nah, karena kolbu ini adalah sesuatu yang memberikan warna bagi panca indera, ucapan dan tindakan kita. Termasuk di media sosial. Itu sebetulnya gambaran dari kolbu kita. Ya. Kalau di banyak bully, banyak misalnya kriminalitas, itu sebetulnya adalah gambaran dari kotornya kolbu kita, jahatnya kolbu kita. Betul. Di alam nyata ini adalah gambaran dari isi kolbu. Maka di sini pentingnya ilmu tasawuf hadir untuk membersihkan kolbu kita, menyucikan kolbu kita, mengosongkan kolbu kita dari penyakit-penyakit hati. Betul. Ya, tadi ada hasad, ada al-hikdu, kebencian, ada juga yang namanya hubbu dunya, gila dengan dunia. Kalau sudah gila dunia, kebenaran itu akan disampingkan. Kalau sudah orang terkena penyakit hubbu dunya, itu akan menyampingkan yang namanya kebenaran dan kebaikan. Nah itu bahayanya. Maka kita harus bagaimana menjaga kolbu kita, memelihara kolbu kita. Nah baru yang kedua nih masyarakat, ada bagi murid dalam bersuluk perjalanan menuju kepada Allah adalah hibdul jawarih, menjaga panca indera kita. Ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah, mata masih bisa melihat sampai pagi hari ini. Alhamdulillah. Mulai lahir sampai sekarang masih bisa melihat. Apakah itu kemampuan kita? Kekuasaan kita? Bukan. Itu kekuasaan Allah. Allah masih izinkan mata kita masih bisa melihat. Makanya bersyukur kepada Allah. Mulut kita sampai pagi hari ini masih bisa berbicara. Apakah kekuasaan kita? Bukan. Kekuasaan Allah, Allah masih izinkan kita mulut kita berbicara. Telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa melangkah. Cuma ini banyaknya melangkahnya ke mall apa ke masjid, ke tempat ilmu. Nah itu yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita evaluasi. Hibdul jawarih artinya seluruh panca indera ini adalah amanah titipan dari Allah.
Ya, mata kita nanti apa yang kita lihat akan dihisab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, Allah akan balas nanti. Baik maupun buruk. Jadi ukurannya zarrah. Ya, atom yang misalnya nggak bisa dibelah lagi, nggak bisa dipecah lagi. Jangan sepelekan walaupun kecil amal itu, baik keburukan maupun kejahatan. Saya ini kan gak gampang saya menata hati kolbu ini. Ini gimana saya? Selanjutnya saya sebagai murid. Ya, ini kita lanjutkan adab suluk ya bagi murid. Yang tadi yang kedua adalah hifdzul jawarih, menjaga seluruh panca indera kita, karena panca indera ini adalah bukan milik kita. Ya, mata kita bukan milik kita. Tandanya bukan milik kita, nanti mata kita akan terpejam selama-lamanya. Tubuh kita akan terkujur selama-lamanya. Mana milik kita? Jadi semua ini adalah anugerah dari Allah, kepercayaan dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka titipan kita harus amanah, pandai menjaganya. Maka dalam adab suluk, fungsikan seluruh panca indera kita terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan memfungsikan panca indera kita kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mata saja nih satu. Betul. Yuk kita evaluasi selama ini. Apakah banyak ke hal yang positif atau negatif? Dari mata saja. Apa yang kita lihat selama ini? Apakah yang bermanfaat atau yang mengandung madarat bagi kita? Ini perlu namanya evaluasi dalam ilmu tasawuf, namanya muhasabah. Nah, ibu-ibu suka muhasabah apa enggak? Kadang-kadang ya. Itu kalau para wali-wali Allah yang patut kita tiru, beliau bangun sepertiga malam. Nah, ibu bangunnya jam berapa? Ayo, Mudah-mudahan bisa sepertiga malam. sahur ya, Bu. Jam 3 sudah bangun. Ya. Apa yang dicari? Ridho Allah. Walaupun dingin, tatajafa junubuhum anil mawdaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Dalam Al-Quran memuji orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Bantalnya ditunda, selimutnya dibuka. Dia bangun dari tempat tidur, dari kasur empuknya. Yad'una rabbahum, semata-mata berdoa dan menyeru kepada Tuhan mereka. Khaufan, dalam keadaan rasa takut, wa tama'a, dan rasa harap. Jadi kolbunya itu antara takut, cemas, dan harap. Cemas melihat aib dan kelemahan diri. Harap melihat rahmat Allah yang begitu luas tanpa tepi. Nah, berdoa kepada Allah di sepertiga malam. Kemudian kita bermuhasabah. Hari kemarin apa sih yang kita lihat? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita dengar? Tangan kita dipakai apa? Kaki kita melangkah kemana? Jadi ada muhasabahnya. Jangan jalan terus. Kalau ibarat nih masyarakat, Ya, Pak Dr. Edwin naik mobil. Ya. Kan ke depan tuh yang kita lihat. Tapi kali-kali lihat apa? Spion Ke belakang. Kali-kali kita lihat spion ke belakang. Hidup ini ke depan, tapi kali-kali kita muhasabah, lihat masa lalu kita. Nah, ini sebagai pembelajaran berharga supaya kita dapat evaluasi. Ya, kalau kita lihat ya ekstrimnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau wafat, kemudian dimandikan jenazahnya oleh para sahabat kaget. Di pundaknya Umar bin Khattab ada bekas cemeti, pecut. Para sahabat kaget. Siapa yang berani melukai punggung Umar bin Khattab, seorang khalifah? Lalu ditanyakan kepada istrinya. Istrinya memberikan kesaksian. Suaminya itu kalau sudah sepertiga malam dia bangkit. Kemudian ada season muhasabah, evaluasi diri. Kalau ditemukan di hari esok, ya, di hari kemarin, kesalahan, dosa, kezoliman, dia tidak ragu-ragu memukul
punggungnya dengan tangannya sendiri sambil berkata, ittaqillah ya nafsi, takutlah kepada Allah wahai diri. Sungguh luar biasa. Pandai menasehati dan mengkritik diri sendiri. Ini biasanya yang pandai itu mengkritik orang atau mengkritik diri sendiri. Orang. Kalau kesalahan orang lain kecil aja kayak gede, sedikit aja seperti banyak. Tapi kesalahan sendiri udah gede, banyak, nggak kelihatan lagi. Nah, orang yang pandai itu sibuk dengan mengurusi kesalahannya sendiri. Hari ini banyak orang yang sibuk ngurusin Orang lain. kesalahan orang lain. Sibuklah kita urusi kesalahan orang lain. Sibuk dengan memperbaiki diri. Inilah orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga sama Allah sih ya. Bagaimana ternyata pentingnya kita bermuhasabah. Jangan pinter ya untuk ke orang lain, tetapi pinter ke diri kita. Dan saya tadi sempat tertegun ya ketika tadi cerita saya bahwa Khalifah Umar bin Khattab ya, sampai dia bukan melukai sih, mungkin dia merasa bahwa inilah gitu ya kesalahan-kesalahan ataupun sesuatu yang salah ya menurut beliau, dan dia menghukumnya diri sendiri. Nah, selanjutnya saya izin Pak Prof ya Pak Dokter, ini ada titipan nih video dari jamaah-jamaah kita pemirsa di rumah yang ingin langsung bertanya. Kalau gitu sama-sama kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Perkenalkan, saya Yusuf, saat ini tinggal di Malang, Jawa Timur. Izin bertanya, Syekh, sebetulnya apa tujuan akhir kita dalam melakukan suluk, Syekh? Apakah ada goal tertentu ketika kita melakukan suluk dan kita dikatakan berhasil melakukan suluk? Itu aja pertanyaan dari saya, Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya sungguh dalam sekali. Ya, goal di dalam perjalanan kolbu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana goalnya itu adalah al-wusulu ilallah. Maka ada satu kitab namanya At-Tasawwuf fi Syi'ril Arab. Syekh Ismail rahimahullah mengatakan, la yasilu as-sufiyu ila hadal hadf ila ba'da tulin majhudin. Hadbut tasawuf huwa al-wusulu ilallah. Tujuan dari suluk adalah sampai kepada Allah, tapi sampainya bukan seperti fisik dengan fisik. Masyarakat dari rumah sampai ke studio. Ya, Pak Dr. Edwin berangkat sampai ke universitas. Itu sampainya fisik dengan fisik. Maksud wusul sampainya hamba kepada Allah itu adalah maknawi. Sampainya kolbu kepada Allah itu di mana kolbu kita sudah terangkat penghalangnya, noda-nodanya, kemudian kolbu kita bersih. Nah, ketika kolbu bersih, kolbu itu akan berinteraksi dengan Allah, kolbu itu akan tersambung dengan Allah. Pada gilirannya kolbu itu akan merasakan hadirnya Allah, merasakan agungnya Allah. Inilah dalam Al-Quran disebutkan wajilat qulubuhum, akan bergetarlah hati orang yang beriman ketika disebut nama Allah. Jadi kolbu yang wusul kepada Allah itu kolbu yang benar-benar tersambung dengan Allah, kolbu yang berinteraksi dengan Allah, kolbu yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kolbunya merasakan hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah, atau disebut makom ihsan. Masyarakat. Makom ihsan itu makom anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah, saking kolbu kita dipenuhi oleh keyakinan kepada Allah, ka'annaka tarah, di saat itu seolah-olah engkau melihat Allah. Allah nggak bisa dilihat dengan mata di kepala ini, tapi saking kolbu kita dipenuhi gola bahu al-musyahadah, kolbu yang dikuasai oleh penyaksian, keyakinan kepada Allah, ka'annaka tarah, di saat itulah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, apabila engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarok, maka sesungguhnya Allah yang melihat kita. Jadi makom ihsan itu makom yang merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Allah adalah zat terdekat dalam dirinya, lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita sendiri. Ayo, ini ibu-ibu bapak sekalian yang hadir studio, sudah merasakan gak kolbu kita merasa
diawasi, merasa ditatap oleh Allah. Iya. Nah, kalau sudah merasakan, sering apa jarang-jarang. Ya. Harus sering dong. Nah, kita harus mencapai kolbu kita pada makom ihsan ini. Ihsan. Kalau kita sudah mencapai makom ihsan, ibadah itu tadi, ujungnya suluk perjalanan kita kepada Allah itu adalah memuji dan bersyukur kepada Allah, happy dan bahagia. Ya. Tidak ada kebahagiaan kecuali orang-orang yang sudah husul hatinya kepada Allah, kolbunya yang sudah terkoneksi dengan Allah. Kata anak sekarang nih, Pak Dokter, sudah klik, sudah kena feel-nya katanya. Wah, ini anak-anak muda begitu. Sudah terasa kolbu kita, zauk dalam ilmu tasawuf, mencicipi, merasakan hadirnya Allah, kuasanya Allah, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segala-galanya dirasakan oleh kolbu. Maka kolbulah satu alat yang Allah ciptakan yang mampu mendeteksi hadirnya Allah. Kolbulah alat yang bisa merasakan sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ujungnya dari perjalanan batin kita, kolbu kita kepada Allah adalah asyukru walhamdu, memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kolbu kita sudah merasa bersama dengan Allah. Jadi puncak kebahagiaan, Bapak Ibu sekalian, jangan mencari kebahagiaan itu pada jabatan yang tinggi Atau materi ya. Ya, banyak orang mencari kepuasan, kebahagiaan itu pada uang yang banyak, pada perusahaan yang banyak, fasilitas yang mewah. Salah kaprah. Nanti akan menemukan satu ujung, satu titik kejenuhan. Ya. Kebahagiaan itu terletak pada kolbu kita sendiri. Kalau kolbu kita sudah merasa bersama dengan Allah, itulah orang yang paling bahagia, walaupun fisiknya sulit. Ya. Ya, seperti Nabi di Gua Thur, di mulut gua, musuh-musuh sudah menghunus pedang. Sayyidina Abu Bakar menangis. Kata Rasulullah, jangan menangis, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah beserta. Nah ini, merasa kolbu, merasa bersama dengan Allah. Bayangkan dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang sangat berbahaya, tapi Nabi tidak merasakan takut, Nabi tidak merasakan sedih. Apalagi kalau hanya cuma sembako naik. Ya, kalau cuma minyak langka, kecil itu mah. Nabi itu musuhnya. Di saat itu disayembarakan, barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 100 onta. Bayangkan, mereka sudah sangat berharap Nabi ditemukan, dan ketika itu mereka sudah di mulut gua sambil menghunus pedang. Tinggal tengok ke dalam, pasti akan lihat Nabi. Tapi Nabi tenang. Dan akhirnya Allah jaga, Allah pelihara. Saat ini kita jadi paham bagaimana pentingnya adab murid dalam bersuluk. Kita lanjutkan pembahasannya, dan langsung saja nih Syekh juga Pak Dokter nih, jamaah-jamaah antusias mau bertanya nih. Kayaknya udah PR nih buat kita hari ini. Jadi harus bertanya. Silakan Bunda bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Haja Asnayah dari Majelis Taklim Al-Mar'atus Sholihah. Ya. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Pada umumnya umat Islam memahami suluk itu hanya kegiatan halwat. Apakah ada bentuk suluk yang lainnya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Syekh. Ya, baik, ini pertanyaannya ya mewakili ya, umat Islam yang ada di luar sana. Suluk itu tidak identik dengan kholwat atau berujlah. Nah, kholwat itu menyendiri. Seperti Nabi pernah di Gua Hiro menyendiri, mengasingkan dari aktivitas masyarakat atau sosial. Nah, dalam ilmu tasawuf ada namanya kholwat atau ujlah. Tapi dipahaminya itu harus dalam bimbingan seorang mursyid. Ya, sehingga itu hanya waktu tertentu saja, karena memang kita butuh perenungan. Ya. Para filosof, ya, para ulama, cendekiawan butuh pengasingan. Artinya hanya beberapa saat untuk mengasingkan diri, ingin
mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kebenaran. Dalam rangka untuk merefresh, menyegarkan kembali kondisi kolbu atau ruhaninya. Karena dakwah tuh menguras tenaga, beraktivitas secara sosial itu menguras tenaga. Ya Bu, capek nggak ngomong terus? Capek. Ya, capek nggak komen di medsos terus? Iya. Udah khalwat dah, ujlah dah. Kapan? Sepertiga malam tadi. Tunda HP-nya, matikan HP-nya. Kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya kebutuhan yang mendasar dari kolbu kita. Karena kolbu kita itu penciptaannya ditiupkan oleh Allah. Beda dengan fisik kita, beda dengan jasmani kita. Allah ciptakan dari tanah. Tapi kolbu kita, ruh kita adalah wa nafakhtu fihi mir ruhi. Allah yang meniupkannya. Jadi ruh itu al-manfuh. Kolbu itu al-manfuh yang ditiupkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebutuhan yang mendasarnya itu ingin selalu bersama dengan Allah, ingin selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dakwah menghadapi Raja Namrud, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi menuju Tuhanku, yang dimaksud adalah ke Baitul Muqaddasah, ke Palestina. Untuk apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayahdin, maka Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepadaku. Jadi ayo bangun Bapak Ibu sekalian. Kita sepertiga malam manfaatkan untuk berkholwat, untuk berujlah. Kita menyendiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkoneksikan kolbu kita dengan Allah. Kita akan menemukan feel di situ. Zauk, rasa yang luar biasa. Tidak ada zat terdekat dengan diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Aku lebih dekat dibandingkan urat lehernya sendiri. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang aku, jawablah, aku maha dekat. Coba rasakan dekatnya Allah tanpa jarak, dekatnya Allah tanpa penghalang. Disitulah kenikmatan dan kebahagiaan. Itulah kebutuhan dari kolbu kita. Itulah kebutuhan dari ruh kita. Seperti jasmani kita hanya butuh kepada benda-benda. Jasmani kita hanya butuh kepada makanan-makanan, minuman yang materi. Kolbu kita pun membutuhkan Allah. Ingin dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dekat dalam ilmu tasawuf adalah bukan dekat secara zat, tetapi maknawi, dekat kecintaannya, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini jadi pengingat buat kita ya. Jangan-jangan mungkin kita selama ini jarang atau dekat ya mengecas ya, mengecas diri kita sendiri atau berkholwat atau berujlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan malam ini jadi pembuka buat kita nih, ternyata Allah itu begitu sayang sama kita. Ada saatnya kita nanti dekat sama Allah di waktu tepat di sepertiga malam, insya Allah. Selanjutnya nih ke Pak Ruth tadi mungkin bisa menanggapi nih. Nih pertanyaan banyak sekali murid-murid kan dalam kehidupan seharinya. Apa yang harus mereka perlu gitu ya, kualitas dirinya dalam menggapai tidak cuma hanya kolbunya tetapi memang kecerdasan intelektualnya. Baik, terima kasih. Tentang suluk, itu perjalanan yang banyak. Kalau dikatakan salah satu kholwat ya, bentuknya kholwat, bisa nanti itu sangat tergantung oleh mursyid. Dan alhamdulillah kita di sini punya mursyid, Syekh Fathur Rahman, tentu bisa membimbing, bisa melihat struktur jiwa seseorang. Kalau orang itu umpamanya dia butuh kesunyian ya rekomendasi sudah kholwat aja ke gunung 1 minggu umpamanya ya. Tadabur ya. Iya, tadabur. Di sana apa yang dilakukan ya tahajud segala macam tersendiri. Mungkin di rumah nggak bisa. Atau ada juga yang di ya bagian dari suluk juga ya udah puasa. Ya menjalankan puasa. Jadi banyak ragam, banyak cara tergantung mursyid yang membimbing, karena di sana ini kalau bicara suluk banyak sekali suluk dan sangat tergantung pada tarikat yang diyakini diikuti ya. Nah kalau kita Al-Idrisiyah tentu saya lebih tahu ya sebagai mursyid, dan itu sangat tergantung pada jiwa sang murid. Kemudian murid itu siapa sih sebenarnya? Ya mereka yang mau menjalani suluk untuk liqa'illah. Ya meskipun umurnya sudah 70 tahun,
mau suluk silakan, maka dia dinamakan murid. Ya. Beda dengan anak sekolah, karena saya masih dibilang murid nggak mau, itu kan beda. Ini kalau konteksnya suluk itu tidak terikat oleh umur, kapanpun juga, ya mau umur berapapun silakan, mau anak-anak silakan dia menjalani suluk. Okay. Ya begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi paham ya bagaimana ketika nanti mungkin anak kita ataupun mungkin ya ini biasanya kan yang lagi menuntut ilmu ini harus paham nih mengenai tentang bagaimana kita beradab ini suluk dan ada waktu kualitas time ya nih untuk bisa mengecas energinya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, ya silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aisyah dari Masjid Taklim Nur Al-Muratul Hasanah. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan, Bu. Apa kaitannya adab suluk dengan adab kepada mursyid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Syekh. Ada adab murid dalam bersuluk, ada adab murid dengan mursyidnya atau dengan gurunya. Ini semua ada dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, khususnya dalam kajian ilmu tasawuf. Adab murid kepada mursyidnya itu hanya bagian dari adab murid dalam bersuluk. Adab murid dalam bersuluk itu bersifat makro, bersifat global. Tadi ada yang secara khusus suluknya itu dengan berpuasa. Ya, kenapa berpuasa? Karena syahwatnya tinggi, jadi harus diturunkan. Nah, kenapa harus berkholwat di tempat yang sunyi? Ya, karena untuk mengosongkan kolbu kita ya dari dunia, dari makhluk. Butuh kolbu kita kosong dari itu semua. Nah, kemudian itu adab suluk yang begitu luas, termasuk dalam keseharian kita. Menjaga kolbu dan panca indera dalam keseharian ini yang sulit. Apalagi kalau ibu-ibu kepancing. Ya, suami kita ngomel-ngomel misalnya. Nah, gimana sikap kita? Anak-anak menghadapi anak-anak yang bandel. Nah, bagaimana sikap kita? Jadi, adab suluk ini begitu luas, masuk ke semua dimensi dan tatanan kehidupan kita. Menjaga kolbu kita, menjaga panca indera kita, ini sesuatu yang sangat penting. Maka dalam kehidupan ini, gara-gara tidak menjaga lisan kita, banyak kayak orang masuk penjara. Ya. Kenapa? Tidak mampu menjaga lisannya. Apalagi di zaman medsos seperti ini. Berucap asal, nulis asal. Undang-undang ITE. Nah, kita akan kena dengan undang-undang ITE. Ya. Jadi, menjaga kolbu, menjaga panca indera, ini sesuatu yang sangat dasar dalam kehidupan ini. Kita menganut kebebasan, tapi kebebasan kita punya batasan. Ya. Jangan sampai kebebasan kita merusak kebahagiaan orang lain. Nah, ini yang harus dijaga, kebebasan di dalam Islam. Nah, maka disinilah pentingnya kita untuk beradab, ya, untuk bersuluk dengan adab-adabannya. Jadi adab murid kepada mursyid itu bagian dari adab murid dalam bersuluk. Dan tapi sayang sekali karena memang sudah di segmen terakhir, kita akan membahas tapi kesimpulannya saja ya. Dimulai dari Ustadz, boleh nih Ustadz Muslih, boleh sedikit kesimpulan pembelajaran hari ini? Terima kasih atas ilmunya, alhamdulillah yang saya dapatkan di pagi hari ini sangat luar biasa sekali. Terutama apa yang tadi saya sampaikan, yaitu hifdzul qalbi dan hifdzul jawari. Menjaga hati dan juga menjaga panca indera. Justru itulah yang memang sangat-sangat sulit untuk kita lakukan, dan mudah-mudahan berkahnya pengajian di pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan itu semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ustadz Rofiuddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kepada Syekh dan Pak Doktor atas bimbingannya, yang mana alhamdulillah kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur itu tidak mudah ya. Bahkan dalam Al-Quran banyak dijelaskan wa qalilum min ibadiyas syakur wala tajidu aktsarahum syakirin. Yang mana sedikit sekali hamba-hamba yang bisa bersyukur di sini. Akan tetapi dengan metode-metode
yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh kita, hifdzul qalbi, hifdzul jawahir itu insya Allah akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi hamba-hamba yang bersyukur, bahkan bisa liqa'illah, wusul ilallah. Terima kasih kepada Syekh atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Pak Dr. Edwin, silakan. Ya, dalam pembahasan adab murid dalam suluk, kata kunci yang penting adalah selalu ingat Allah. Kondisi apapun, mau sakit, mau senang, ya nggak punya uang, ibu ingat Allah. Karena udah janji Allah, kalau Allah memberikan segalanya, ya kalau diberikan kesulitan, ya kita bersabar. Karena itu juga bagian dari suluk. Mungkin itu saja. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pak Dokter ya atas kesimpulan ini. Dan selanjutnya ini yang langsung dari Syekh Muhammad Fatur Rahman. Silakan. Ya, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang di studio, yuk kita lakukan perjalanan. Ya, suluk adalah perjalanan spiritual, perjalanan ruhani. Karena kita manusia bukan robot. Kita bukan hanya fisik saja, kita punya elemen yang sangat mahal, yang sangat esensial, itulah kolbu kita. Dan kolbu inilah yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kita akan menemukan semua hari itu. Itulah hari kematian. Tidak ada manfaatnya harta, nggak bisa menolong. Demikian pula anak-anak. Kecuali orang yang menghadap di saat itu membawa hati yang selamat dari kotoran, hati yang bersih. Jadi kolbu itulah yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Jabatan nggak bisa ikut. Jangankan jabatan, jangankan harta, fisik kita pun nggak ikut pulang kepada Allah. Jasad kita hanya kembali kepada tanah karena memang asalnya dari tanah. Jadi jangankan harta di luar diri kita, dalam diri kita saja, jasmani kita nggak akan dibawa pulang kepada Allah. Hanya kolbulah yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Maka oleh sebab itu sebelum kita menemukan hari pulang kepada Allah, kolbu kita dibawa pulang kepada Allah, kolbu ini harus melakukan perjalanan, harus melakukan perjalanan spiritual menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kolbu yang hidup, kolbu yang selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kewajiban bagi setiap diri kita melakukan perjalanan suluk dengan adab-adabannya ini. Maka kita penuhi adab-adabannya, diawali dengan proses menjaga kolbu kita. Nah, menjaga kolbu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kita punya barang yang mahal, selalu ingin merawat dan menjaganya. Maka kolbu kita harus lebih hebat menjaga dan merawatnya dibandingkan dengan benda-benda yang kita cintai. Masya Allah. Nasihat kesimpulan yang sangat bagus sekali hari ini. Dan mudah-mudahan menjadi sebuah bekal buat kita nih. Terutama kolbu kita ini kita isi. Bagaimana begitu sayangnya Allah pada kita. Syekh, terima kasih banyak hari ini. Sama-sama. Ya, Pak Dokter, terima kasih banyak juga Ustadz hari ini. Dan juga jamaah-jamaah yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ya, jamaah-jamaah juga pemirsa akan menjadi paham bagaimana ternyata ketika beradab ya, adab murid dalam bersuluk ini menjadi penting. Ya, tidak cuma hanya kecerdasan intelektual tetapi juga di kolbu kita. Dan kolbu ini nanti mudah-mudahan menjadi sebuah harapan buat kita ketika nanti menghadap Allah, bahwa mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang mencintai Allah sepenuh hati ya, tanpa ada hubut dunia, insyaallah. Dan sayang sekali pemirsa, karena waktu kita sudah terbatas di sini, dan mudah-mudahan menjadikan sebuah catatan buat kita. Insyaallah Allah takdirkan kita ketemu lagi nanti di Kamis depan di acara yang sama, dan nanti kita ada terakhir muhasabah langsung dari Syekh. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, mari tundukkan kepala kita, pejamkan kedua mata kita. Kita belajar membangun makom ihsan dalam qalbu kita. Rasakan bahwa hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ditatap oleh Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Itulah kolbu yang sudah terbangun makom ihsan, sehingga hidup ini akan semakin terasa. Ibarat makanan ada seleranya, begitu juga dalam ibadah ada seleranya, ada yang bisa dirasakan. Itulah kolbu yang merasakan hadirnya Allah. Itulah ruh di dalam ibadah. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Dunia
semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Jangan mengejar dunia, tapi jadikanlah dunia untuk akhirat kita. Karena dunia ini adalah ad-dunya amalun wala hisabun. Dunia ini tempatnya beramal dan Allah tidak akan hisab. Allah tidak akan balas amal-amal kita di dunia ini. Banyak orang berbuat dosa tidak dibalas oleh Allah. Demikian pula amal soleh kita, sholat kita belum dibalas oleh Allah di dunia. Kalau dibalas di dunia, tidak ada tempat untuk parkirnya di dunia karena dunia terlalu kecil. Tapi nanti akhirat hisabun wala amalun. Akhirat adalah tempatnya hisaban Allah. Apa yang kita ucapkan akan dihisab dan dibalas oleh Allah. Ukurannya bukan urusan besar melibatkan jutaan orang, sebesar zarrah. Amal kebaikan atau kejahatan sebesar zarrah, biji sawi atau atom yang nggak bisa dipecah lagi. Saking kecilnya, tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan kita, kita akan menemukannya. Wal qabru sundukul amal. Dan alam kubur itu petinya amal kita. Setiap orang akan membuka petinya masing-masing. Petani yang menanam sayuran, dia akan panen sayuran. Petani yang menanam buah-buahan, maka dia akan memetik buah-buahan. Apa yang kita lakukan di dunia setelah ruh keluar dari tenggorokan kita? Al-yauma tujzaun, di hari itulah mulai akan dibalas oleh Allah. Amal soleh kita hari ini akan menjadi teman yang membuat kita bahagia di hari esok. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan semua urusan kita, curhat kita hanyalah kepada Allah semata. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha kuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahana dzawikna ya dzal jalali wal ikram, ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati dzatika fi tajalliyatika bi 'azamatika wa kibriyaik, kama dzawaqta dzalika nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadrati qudsikal a'la bika minka fika laka dzauqan ilahiyan. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, kami sadar di pagi hari ini Engkau telah bangkitkan kolbu di pagi hari ini. Engkau telah hidupkan hati kami di pagi hari ini. Betapa banyak dosa yang pernah kami lakukan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan. Padahal Engkau tahu dosa yang kami lakukan mulai dari balik sampai siang hari ini. Banyak dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Engkau telah berjanji dalam hadis qudsi, barang siapa hambaku datang kepadaku ingin taubat dengan taubatan nasuha, walaupun dosanya ibarat memenuhi bumi sampai ke awan sana, aku akan ampuni seluruh dosa-dosa hambaku tanpa aku kecualikan. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ada di antara kami orang tua yang tidak bisa tatap lagi wajahnya, yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Dulu di masa hidupnya kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka, bahkan sering kami melukai dan membebani perasaan mereka. Kami sadar di pagi hari ini betapa besarnya jasa ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, ayah yang telah menafkahi panting turang peras keringat. Ya Rob, jadikan alam barjahnya taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rob, hidupkan hati kami selama-lamanya, sucikan hati kami selama-lamanya, sinari hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Bangkitkan kesadaran ini selama-lamanya supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran kehidupan dunia sampai ke lembaran yang terakhir dengan ketaatan yang ikhlas atas nama-Mu. Ya Rob, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Jauhkan kematian kami, kematian yang buruk, kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwa. Wahai Zat yang maha kaya, limpahkan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami. Salah satu fungsi ilmu tasawuf itu membuat hati kita jadi lapang dada. Kemudian berjiwa besar, lapang dada. Nah, sementara hari ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berlimpah, maka efek yang akan dirasakan adalah jiwa manusia tekanan yang besar.